Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmika Utami. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2, Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Patimura Ambon. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah kalau kabarnya baik dan masih tetap semangat ya. Masih semangat tidak? Masih. Kenapa semangat? Masih pagi. Atau ada pacarnya di kelas jadi semangat? Ya, jadi Ibu berharap kita selalu semangat untuk datang ke sekolah, untuk belajar dan menerima ilmu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sebelum itu kita masuk ke pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin dulu kita untuk berdoa. Ya. Mohon perhatian. Siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Setelah itu Ibu ingin mengecek dulu ya kehadiran. Sebentar. Kelas 10 BDP 2 ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Rizky kenapa? Rizky sakit. Sakit apa katanya? Sakit hati, bukan sakit hati ya, sakit kepala katanya ya. Untuk yang sakit kita doakan agar cepat sembuh, agar sehat lagi dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa ya. Untuk kalian yang di sini yang masih sehat harus menjaga kesehatannya ya, karena cuaca juga buruk, kadang panas, kadang hujan, itu yang membuat kondisi tubuh itu sering sakit ya, jadi tidak stabil ya. Terima kasih. Ya, jadi sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengecek dulu kebersihan kelasnya. Coba dilihat di bawah meja masing-masing. Apakah ada sampah? Ya, tidak ada sampah, adanya ini katanya. Tidak ada sampah bersih? Bersih. Coba dicek dulu kerapihannya, semuanya rapi. Perempuannya pakai kerudungnya rapi ya. Iya, baik. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan dulu ada sebuah kalimat motivasi ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kita suka menyebutnya quotes ya, kalimat motivasi. Ini selalu ingin Ibu sampaikan setiap kita melakukan pembelajaran. Jadi kita belajar itu tidak hanya belajar Ibu memberikan materi, kalian menerima, lalu kalian mengerjakan tugas, tapi Ibu juga ingin membangun pola pikir kalian,
pola pikir kita bersama karena Ibu juga merupakan wali kelas di kelas ini kan ya? Ya. Jadi ada sebuah kalimat yang berbunyi, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Maksudnya dari kalimat ini apa? Ada yang bisa menyampaikan? Coba, siapa? Ada yang bisa menyampaikan maksud dari satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit? Coba, Rizka. Menurut Rizka saja, kalimat ini apa artinya? Kalau satu musuh terlalu banyak maksudnya itu kayak kita punya musuh satu. Jadi orang yang kita yang musuh itu kan kita itu jadi kayak ngajak temennya buat jangan temenin dia gitu. Oh, jadi satu musuh itu bisa bertambah ya, bisa menyebar karena satu musuh saja bisa membuat kita tidak tenang ya. Kalau kalian misalnya musuhan dengan teman kalian, lalu mau sekolah itu males, misalnya ada dia takut dimusuhi. Nah, tetapi 1000 teman itu terlalu sedikit. Maksudnya kita harus mempunyai banyak teman ya, ketika kita kesulitan, ketika kita membutuhkan bantuan, itu juga kita membutuhkan teman ya. Jika kita mempunyai teman yang banyak, itu akan lebih mudah dan lebih baik ya. Berkaitan dengan negosiasi juga, misalnya kalau kalian punya banyak kenalan, ada yang jualan laptop, ada yang jualan HP, teman kalian, tinggal ke teman saya saja ini, saya ingin beli laptop, akan lebih dimudahkan. Misalnya, saya ingin beli HP, oh iya ada teman saya jualan HP, saya ingin beli makanan, oh ada teman saya beli makanan. Jadi negosiasinya juga lebih mudah jika kita melakukannya dengan teman sendiri ya, seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mengulas dulu nih. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? Ya, betul sekali ya. Kita sudah membahas mengenai struktur dan kebahasaan. Jadi sudah Ibu sampaikan bahwa pada setiap teks itu memiliki struktur dan kaidah kebahasaan ya. Jadi di teks negosiasi juga kita sudah mempelajarinya. Sekarang kita akan masuk ke bagian mengonstruksi atau menyusun teks negosiasi ya. Baik. Ibu tampilkan dulu di dalam PowerPoint. Ya, sudah terlihat? Sudah. Ya. Jadi di dalam teks negosiasi ini kita sudah mempelajari ada yang namanya pengertiannya, strukturnya, kaidah kebahasaannya. Ya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar ya. Seperti biasa ada kompetensi dasar di pembelajaran ini. 4.11 mengonstruksikan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan serta kebahasaan ya. Tadi kan kita sudah membahas bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan kebahasaan ya. Jadi kita menyusun teks negosiasinya itu harus sesuai struktur dan kebahasaan. Jadi selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi ini ada 2 ya. Menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog dan mempresentasikan teks negosiasi tersebut di dalam kelas ya, di depan kelas. Nah, jadi nanti kalian akan menyusun dulu teksnya, nanti akan Ibu berikan tata caranya pada LKPD, lalu kalian mempresentasikan dialog tersebut di depan kelas untuk diberi tanggapan oleh teman-teman dan oleh Ibu ya. Ya, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa mendapatkan apa, tujuannya apa yang kalian dapatkan.
yaitu melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi modelnya tetap sama dengan bab sebelumnya. Ibu menggunakan project based learning. Jadi nanti ada kegiatan yang kita lakukan yaitu menyusun, lalu nanti ada produk dan kegiatan project yang dilaksanakan. Peserta didik mampu menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan ya secara tepat, serta mempresentasikan teks tersebut di depan kelas ya. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalian nanti akan mempresentasikannya di depan kelas. Sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Insya Allah paham ya. Ya, berikutnya Ibu ingin kalian menyimak dulu video negosiasi ya, judulnya negosiasi saham hotel. Silakan kalian simak dulu dengan baik mengenai video ini, nanti bisa menjadi acuan kalian untuk menyusun teks negosiasi berbentuk dialog dan mempresentasikannya di depan kelas ya. Silakan disimak dulu ya. Ya, bisa kesini sebentar. Selamat pagi, Bu. Ada apa memanggil saya? Selamat pagi, silakan duduk. Jadi begini, kita akan menjual sebagian saham kita kepada perusahaan Prima Sentosa. Jadi saya minta tolong kepada Dea Hera untuk menghubungi perusahaan Prima Sentosa. Tanggal dan tempat kita laksanakan di hotel kita yaitu Hotel Bali Sunset. Oke Bu, saya akan menghubungi pihak dari Prima Sentosa. Baiklah, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bu. Apakah benar yang jadi Sentosa? Ya, halo, selamat pagi Bu. Ya, benar kami dari PT Prima Sentosa. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari Sentosa. Saya diberitahu direktur saya untuk memberitahu direktur PT Prima Sentosa untuk mengadakan pertemuan di hotel kami. Pertemuan ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama. Oh, ya. Jadi pelaksanaannya di mana ya Bu dan kapan? Iya, pertemuannya akan diadakan di hotel kami tanggal 20 Januari jam 2 siang. Oh, baiklah. Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Jadi kami dari PT Prima Sentosa, saya di sini masakan Bapak direktur kami, yaitu Bapak Ferrowidia. Jadi di mana saya melaksanakan pertemuannya Bu? Baik, mari saya akan katakan. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk datang ke Hotel Bali Sunset dalam pertemuan kerjasama kita ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Resmika dan ini asisten saya, Dea Hera. Terima kasih, saya Prima Widya, ini asisten saya Alisa Dewi. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi begini Pak, saya mengajak Bapak untuk melakukan kerjasama dalam proyek baru di hotel kami. Jadi kami akan menawarkan sebagian saham kepada perusahaan Bapak. Kebetulan kami sedang memerlukan saham untuk proyek kami. Kira-kira harganya berapa ya? Bu, datanya. Silakan.
Jadi kami akan menawarkan harga 400 juta untuk 25% saham milik hotel kami. Jika Bapak berkenan, Bapak akan mendapatkan seperempat keuntungan dari saham ini. Oke, saya akan membelinya, tapi saya ingin harganya dikurangkan menjadi 300 juta. Bagaimana? Maaf sekali Pak, kalau harganya dikurangi kami tidak bisa karena saat ini kami membutuhkan modal dalam proyek baru kita ini. Saya coba akan memberikan kepada saya. Bagaimana ini? Tetap saja Mas, saya itu terlalu tinggi Bu, apa tidak bisa diturunkan? Mohon maaf, saya minta waktu sebentar untuk memberikan dengan asisten saya. Jadi begini Bu, menurut saya harganya tetap 400 juta, tapi sahamnya yang dinaikkan menjadi sepertiga, bukan seperempat lagi. Bagaimana Bu? Oke baik, saya setuju. Jadi begini saja Pak, saya akan menetapkan harganya 400 juta, tetapi saya akan naikkan harga sahamnya menjadi sepertiga. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Bagaimana Pak? Seperti itu penawaran yang bagus untuk kita. Oke, baiklah, saya setuju. Besok saya transfer uangnya ke rekening hotel Anda. Jadi berkasnya harus kami tanda tangan Bu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya. Silakan tanda tangan di bagian ini Pak. Jadi kita dulu Pak. Semoga kerjasama ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Jadi beginilah fasilitas. Ya, bagaimana videonya? Sangat serius sekali ya. Bagaimana video negosiasinya? Bagus ya. Jadi mengenai apa video tersebut? Saham hotel, negosiasi mengenai saham hotel ya. Di dalamnya tadi terlihat tidak struktur negosiasi? Terlihat. Lalu bahasa yang digunakan bagaimana? Baik ya. Nah, jadi negosiasi itu kalian secara keseluruhan sudah mengetahui ya negosiasi itu apa, bagaimana nanti ketika cara kalian melakukan negosiasi. Nah, kalian pernah tidak selain melakukan negosiasi di luar maksudnya? Seperti negosiasi yang sering kalian lakukan itu apa biasanya? Melakukan kegiatan negosiasi apa? Menawar apa? Harga apa? Harga baju ya. Kalau kalian belanja misalnya ke pasar suka menawar harga baju ya. Lalu pernah membeli apa lagi selain jual beli misalnya kegiatan tawar menawar atau kegiatan negosiasi selain jual beli pernah melakukan kegiatan apa? Meminta permintaan pada orang tua. Oh pernah misalnya minta apa Rizka? Minta HP ya. Orang tuanya langsung memberikan tidak? Tidak. Jadi ada apanya dulu? Ada syaratnya dulu. Nah itu juga salah satu kegiatan negosiasi di luar jual beli yang pernah kalian lakukan. Jadi ya kalian semua di sini pasti pernah melakukan kegiatan negosiasi? Pernah ya. Nah selanjutnya. Nah untuk kelompok. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Ibu bagikan kalian kepada kelompok. Nanti setelah itu kalian duduk bersama kelompok kalian masing-masing dan kalian akan Ibu bagikan LKPD. Jadi nanti di LKPD itu kalian akan menuliskan kerangka untuk dialog teks negosiasi, lalu membuat teks negosiasi berbentuk dialog, diskusikan bersama kelompok kalian ya. Nanti di LKPD itu ada langkah-langkah dan urutan yang harus kalian ikuti ketika ingin membuat sebuah teks negosiasi yang berbentuk dialog ya. Paham sampai sini? Paham ya. Silahkan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ibu sudah
buatkan kelompoknya. Ada 5 kelompok ya. Ada kelompok 1 itu Rifa, Salsa, Azkia, Gita. Kelompok 2 Dimas, Alia, Windy, Balkis, dan Nenden. Kelompok 3 Ari, Syafia, Santika, Tita, dan Risa. Kelompok 4 Chandra, Rizka, Rofilah, Nabila, dan Andini. Kelompok 5 Kio, Fahrezi, Salsabila, Sri, Irma, dan Suci ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Hanya kakinya saja yang berjalan ya, mulutnya tidak perlu bersuara. Ya tidak berjalan kalau mulut. Ya. Bagaimana? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya, kalau tempatnya kurang digeser sedikit, boleh. Ya. Kursinya kurang? Ya. Coba ambil, Chandra, silahkan. Ya, boleh digeser. Sudah? Sudah. Semuanya masih melihat ke depan ya. Tidak ada yang membelakangi meskipun duduknya sudah berkelompok. Oke. Ya, jadi sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Jadi Ibu mempunyai 5 topik untuk teks negosiasi nanti yang akan kalian susun ya. Bersama kelompoknya nanti kalian buat salah satu dari topik ini. Untuk menentukannya Ibu sudah menentukan undian ya agar adil. Jadi silakan perwakilan kelompoknya masing-masing untuk maju ke depan mengambil nomor undian. Silahkan. Ya. 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 Sudah mengambil semua ya? Ya. Silakan dibuka. Topik berapa? Untuk kelompok 1 mendapatkan topik berapa? Topik 5 ya, negosiasi warga dengan perusahaan. Lalu kelompok 2? Topik 2, negosiasi dengan orang tua. Kelompok 3? Topik berapa? Topik 4, negosiasi jual beli. Kelompok 4? Topik 1, jual beli juga. Lalu kelompok terakhir, kelompok 5? Berarti topik 3 ya? Iya, negosiasi dengan distributor. Nah, jadi kalian sudah memiliki nih topik masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok kalian masing-masing. Tolong dikebelakangkan dulu. Iya. Ini tolong dikebelakangkan. Ya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah. Nah, di LKPD pada halaman pertama itu ada identitas sekolah, terus materi apa, pembelajaran apa, lalu ada kompetensi dasar dan indikator, lalu yang di bawahnya ada apa? Tujuan pembelajaran, dan di bawah tujuan pembelajaran langkah kegiatan ya. Jadi langkah kegiatannya setelah kalian mendapatkan LKPD ini, kalian akan memilih topik ya. Topik yang tadi sudah dipilih di kelompok masing-masing kalian tuliskan pada LKPD. Silakan dibuka lembar yang selanjutnya. Nah, di lembar selanjutnya itu ada contoh teks negosiasi berbentuk dialog. Karena tagihannya kalian akan membuat teks negosiasi yang berbentuk dialog, ini bisa dijadikan acuan bagaimana cara menulis kalimat langsung yang baik, lalu bagaimana isi teks negosiasi berbentuk dialog itu bisa kalian lihat ya nanti di teks yang halaman kedua. Silakan dibuka lagi halaman selanjutnya. Nah, di situ baru ada lembar jawab LKPD. Di lembar jawab LKPD itu pada atasnya ada identitas. Nanti kalian isi identitas untuk kelompok kalian ya, siapa saja anggotanya. Lalu ada
untuk menuliskan teks negosiasi dalam bentuk dialog. Jadi kalian ketika mempunyai topik atau tema itu tidak langsung menuliskan dialog utuhnya, tetapi ada urutannya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menyusun dulu kerangka teks negosiasi ya. Nah, di sini ya ada langkah kegiatan sudah. Nah, pada halaman yang selanjutnya, nah ada tabel langkah menulis teks negosiasi. Ini yang harus kalian isi yang pertama pada LKPD. Tentukan tema atau topik, kalian sudah mempunyai topik masing-masing ya. Nanti kalian tuliskan pada tabel pertama. Lalu menentukan pihak yang terlibat. Yang ada di dalam negosiasi itu ada siapa? Misal kalau jual beli berarti ada siapa pihaknya? Penjual dan pembeli, betul sekali ya. Lalu menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Sudah Ibu sampaikan bahwa di negosiasi itu kedua belah pihak pasti memiliki perbedaan kepentingan. Misalnya penjual membutuhkan apa, pembeli membutuhkan apa, kalian tuliskan pada tabel yang ketiga. Selanjutnya ada menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Nanti ini kalian tentukan kesepakatannya seperti apa. Lalu pada tabel yang selanjutnya, nah karena harus sesuai struktur dan kaidah kebahasaan ya, kalian menuliskan teks negosiasinya. Ada struktur, di situ tabel strukturnya kosong ya, ide pokoknya nanti kalian tuliskan ide pokoknya apa sesuai dengan topik yang kalian susun, orientasinya apa, pengajuannya bagaimana, penawarannya bagaimana, sampai ke persetujuan ya. Persetujuannya misalnya disepakati atau tidak, ya nanti kalian tuliskan pada tabel yang kedua. Silakan dibuka lagi halaman selanjutnya pada LKPD. Nah, baru kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks utuh ya. Kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi dialog yang utuh. Kalian susun dari kata demi kata, kalimat demi kalimat hingga satu kesatuan berbentuk dialog teks negosiasi ya. Di halaman terakhir baru kalian merevisi kembali hasil tulisan utuh. Setelah kalian membuat teksnya utuh nih, kalian harus revisi dulu, kalian periksa lagi betul tidak penulisannya. Di situ ada ya tabel-tabel indikatornya penulisan kalian benar atau tidak, bisa kalian baca ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, paham semuanya? Paham ya. Jadi Ibu harap kalian akan aktif untuk berdiskusi ya. Nanti juga akan Ibu nilai diskusi kalian, prosesnya ada lembar observasinya ya. Penilaian sikap kalian bekerja dalam kelompok seperti apa, lalu nanti juga penilaian pekerjaannya juga akan Ibu nilai, ada penilaiannya juga ya. Bisa dimulai? Bisa. Untuk waktunya kalian membuat kerangka sampai ke teks utuh 30 menit cukup? Cukup? Cukup ya. Jadi waktu 30 menit ini nanti kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD sampai membuat ke dalam teks utuh. Nanti selanjutnya setelah 30 menit kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian satu per satu ya. Paham? Siap ya. Baik, silahkan kalian kerjakan LKPD-nya, diskusikan dengan aktif. Mulai. Jangan lupa ditulis identitasnya ya di awal. Ya, oh identitasnya sudah? Sudah, ya silahkan dilanjutkan ke tabel yang berikutnya.
Sambil Ibu nilai prosesnya ya. Yang kelompok ini negosiasi dengan orang tua ya? Oh. Jadi ada siapa saja pihaknya? Ada orang tua termasuk ayah sama ibu, ada anak sama temannya anak. Oh iya. Oke, silahkan lanjutkan. Ya, topiknya silahkan ditulis dulu tadi. Topiknya tentang apa? Negosiasi dengan distributor ya, silahkan ditulis dulu di tabelnya. Kira-kira berarti nanti pihak yang terlibatnya siapa saja? Pihak PT-nya ya, distributornya, lalu Resepsionis. oh ada resepsionisnya. Oh dibuatnya ada beberapa orang yang terlibat berarti ya. Ya silahkan dilanjutkan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Belum? Ya. Bagaimana? Ya, untuk orientasi kan di awal orientasinya itu perkenalan dulu, masalahnya mengenai apa kan ya? Sudah Ibu jelaskan. Lalu diajukan, pengajuan berarti nanti pembeli ini mengajukan bahwa dia ingin membeli apa. Pembeli mengajukan membutuhkan barang. Ini mengenai penjualan barang atau jasa? Barang. Iya, nanti pembeli mengajukan untuk membeli barang apa. Misalnya nanti penjualnya menawarkan harga barang tersebut. Lalu nanti di penawarannya baru masuk ke menawar di bagian penawarannya seperti itu. Nanti persetujuannya bagaimana akhirnya, misalnya disepakati harga barangnya dengan harga berapa, misalnya itu masuk di persetujuan. Ya, silahkan. Jadi diisi dulu kerangka strukturnya ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Maksudnya perbedaan kepentingan. Ya, perbedaan kepentingan. Jadi kan tema atau topik terpilihnya kalian negosiasi dengan distributor ya. Pihak terlibatnya sudah ditentukan? Sudah. Nah, perbedaan kepentingan itu nanti berarti di dalam negosiasi itu pihak yang terlibat, misalnya distributornya PT apa, membutuhkan apa. Dia kan ingin menjual barangnya ya, berarti dia membutuhkan keuntungan. Distributor membutuhkan keuntungan. Lalu kita sebagai apa? Yang pembelinya misalnya ya, yang ditawarkan barang
itu membutuhkan barangnya. Nah, itu adalah perbedaan kepentingannya. Jadi ditulis misalnya untuk yang bagian ini PT apa membutuhkan apa, lalu pembelinya membutuhkan apa, siapa pihaknya gitu. Nanti baru kesepakatannya apa, misalnya kesepakatannya si distributor dan pembeli menyetujui untuk harganya sekian atau tidak menyetujui, nah ditulis di kesepakatan. Baru masuk ke struktur. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Orientasi. Ya, orientasi kan ini strukturnya. Kalian sudah menentukan ya temanya, pihaknya, perbedaan kepentingan, kesepakatan. Nah, masuk ke orientasi. Di awal kan bagian orientasi itu apa? Pengenalan. Ya, jadi nanti di sini dituliskan orientasinya. Misal, seorang anak yang izin kepada orang tua untuk pulang jam segini, tetapi apa? Nah, di pengenalannya situasi awalnya itu bagaimana gitu ya. Itu masuk ke orientasi, baru masuk ke pengajuan. Pertama anak izinnya kenapa nih? Izin untuk apa alasannya? Baru orang tuanya bagaimana menawarkan. Ya. Iya, sama-sama. Yang tabel ini sudah semua ya? Sudah ya. Tema atau topiknya sudah, pihaknya sudah, perbedaan kepentingan dan kesepakatan sudah. Ya. Silahkan dilanjutkan ke bagian strukturnya. Ya, orientasinya berisi ini pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Silahkan dilanjutkan sesuai dengan topik kalian masing-masing. Bagaimana, aman? Aman. Bagaimana yang kelompok ini aman? Aman, ya. Silahkan diskusikan. Aman? Aman. Oh, sudah selesai. Coba Ibu lihat. Iya. Selesai yang tabelnya ya. Iya, betul. Oke, silakan lanjutkan untuk menyusun teks utuhnya ya. Yo, diskusi.
Diskusinya menggunakan bahasa Indonesia ya. Dicampur-campur dengan bahasa Sunda. Kita biasakan diskusinya menggunakan bahasa Indonesia. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ibu izin minum ya, boleh. Ya. Ya, dimasukkan ke dialognya, ke kotak itunya. Ya. Jadi susun dialognya ke dalam kotak yang kosong ini. Ya. Di belakangnya saja, tidak apa-apa. Iya. Oh, sudah masuk di teks utuh ya? Ya. Silahkan. Kalau teks utuhnya panjang, misalnya kotak yang kosong itu tidak cukup, boleh diisi di belakangnya saja ya. Aman?
Serius sekali diskusinya. Sudah selesai? Sudah. Wah, cepat sekali. Ya, silakan diperiksa lagi ya. Coba Ibu lihat. Ya, diperiksa lagi teks utuhnya. Ya, ininya diperiksa, dicek. Ya, kesalahannya misalnya masih ada yang perlu direvisi apa, nanti dibetulkan. Yo, diskusi. Ya. Investor Bagaimana? mengajukan Mengajukan, ya pengajuannya. produk Oh, investor menawarkan produk apa? Misalnya produk terbaru pada perusahaannya kepada siapa gitu kan? Di strukturnya tidak terlalu panjang, tidak perlu terlalu panjang. Coba. Jadi orientasinya misalnya ada seorang, apa ini? Tentang apa ya? Warga dan perusahaan. Ada sebuah perusahaan yang apa? Ya, jadi orientasinya itu ada sebuah perusahaan yang ingin membangun sebuah apa di lingkungan
warga gitu. Langsung baru masuk ke pengajuannya. Jadi tidak perlu dituliskan secara ya dialognya tidak perlu. Nanti dialognya baru di bagian yang teks utuh gitu yang di belakangnya ya. Ya. Ya, jadi seperti ini. Ya. Misalnya adanya investor, adanya perusahaan yang ingin membangun apa di sekitar rumah warga, lalu pengajuannya baru investor tersebut mengajukan untuk membangun hotel, tetapi apa misalnya ya, lalu penawarannya warga menolak misalnya dan lain-lain gitu ya. Iya, jadi nanti yang jelasnya itu baru di bagian yang teks utuh saja ya. Oh, yang ininya papih dan mamihnya. Papih mami. Oh, ini kalau ini dialognya tentang jual beli ya. Oh, langsung berarti orangnya Santika dan Syafia. Apa? Ya, kesepakatannya berarti terakhir. Oh, yang mana? Perbedaan kepentingan berarti perusahaan ini membutuhkan apa? Membutuhkan investor berarti. Lalu investornya membutuhkan apa? Keuntungan gitu. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Belum ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Sudah sampai mana pekerjaannya? Sudah sampai ke teks utuh ya? Ya, silahkan diselesaikan. Waktu kita 10 menit lagi ya. Sebelum kita selanjutnya akan mempresentasikannya di depan kelas. Ya, silahkan lanjutkan dengan sisa waktu yang ada.
Asik sekali diskusinya. Oh, sepertinya dialognya ada humornya ya. Ada yang lucu-lucunya. Jangan lupa ya diperiksa lagi penulisannya, diisi tabel yang halaman terakhir. Iya. Boleh. Ke air mau berenang. Ke toilet ya. Iya, boleh. Ditutup lagi pintunya ya.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah ya, sudah selesai semuanya. Sudah sampai ke teks utuh, sudah diperiksa lagi teksnya? Sudah ya. Jadi setelah kalian selesai menyelesaikan teks utuhnya, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Jadi dialognya nanti akan kalian bacakan seperti kalian bermain peran ya. Jadi nanti kan ada yang berperan sebagai penjual, misalnya pembeli, nanti kalian presentasikan tetapi bentuknya seperti bermain peran ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya, dialognya di depan kelas ya. Ada yang menggunakan properti atau lain-lain? Misalnya, oh ada properti dan kostum misalnya? Ada ya? Ya boleh nanti digunakan, Ibu akan berikan waktu, lalu di-set dulu di depannya misalnya jika ada yang membutuhkan properti meja dan kursi, itu boleh kita setting dulu di depan ya. Silahkan kita mulai, mau kita mulai dari kelompok sesuai urutan? Sesuai urutan saja boleh ya. Jadi untuk penilaiannya, aduh jatuh. Jadi untuk penilaiannya karena ada kinerja ya, tadi kalian sudah bekerja dengan kelompoknya, berdiskusi, lalu nanti ada kinerjanya. Kalian bisa membuat kerangka untuk menyusun teks negosiasi, lalu menyusun kerangka dan mempresentasikan dialog tersebut. Nah, selanjutnya apa yang dinilai unsurnya? Isi teks sesuai dengan strukturnya, lalu sesuai dengan unsur kebahasaannya dan kaidah penulisannya, ya. Itu penilaian produk teksnya. Untuk presentasi, ya, ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, sistematika presentasi. Kalian pas presentasi itu membuka atau tidak, misalnya ya, sistematika presentasinya dibuka dulu, lalu dikenalkan. Selanjutnya baru masuk ke penampilan, lalu penggunaan bahasanya bagaimana, itu yang dinilai. Lalu ketepatan intonasi dan kejelasan artikulasi ya. Jadi harus jelas A, I, U, E, O-nya ketika kalian berbicara itu artikulasinya harus jelas ya. Lalu penampilan, misalnya nanti kalian menampilkan pakaiannya bagaimana, enak dilihat atau tidak, penampilannya seperti apa, dan kreativitas dalam presentasinya. Jadi itu ya, indikator yang dinilai dalam presentasi penampilan teks negosiasi yang akan kalian lakukan. Ya, sekarang silakan siapkan properti dan kostumnya yang ingin kalian pakai. Bisa kalian menyiapkannya dalam waktu 5 menit, bisa ya? Bisa, ya. Silahkan setiap kelompoknya bersiap-siap. Ya, semuanya sudah siap dengan apa? Alat peralatannya dan kostumnya masing-masing sudah siap? Sudah ya. Tadi ada yang minjem dulu ya, tidak apa-apa. Baik, untuk properti dan kostumnya sudah siap, maka kita mulai saja untuk presentasi dari setiap kelompok. Dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silahkan untuk kelompok 1 maju dulu ke depan. Ya. Ya, boleh. Dibuka dulu presentasinya. Ya. Coba berjajar dulu ya. Dan diperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami memilih judul negosiasi antara warga dan investor. Negosiasi, ya. Dan warga dengan warga dan investor, ya boleh. Sebelum mengawali presentasi, perkenalkan nama saya Noviati sebagai sekretaris Desa Sejahtera. Lalu? Saya Ripan Driansa sebagai direktur. Saya Gita Sabila sebagai warga. Ya. Saya Azkia Najwa sebagai warga. Iya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu sebelum kelompok 1 memulai presentasinya.
Ya, silahkan dimulai. Kita semua mengamati presentasi kelompok 1 dengan baik ya. Silahkan dimulai. Negosiasi antara warga dan investor. Sudah 3 tahun lebih warga Dusun Sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air yang terletak di desanya. Perjuangan panjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air Panguripan menjadi tumpuan hidup tak hanya bagi 6.000 warga desa Sejahtera, tetapi juga bagi puluhan ribu warga desa sekitarnya. Sumber air Panguripan menjadi penyedia air bersih untuk dikonsumsi sekaligus untuk memenuhi pengairan sawah bagi puluhan hektar sawah. Bila pembangunan hotel itu diteruskan, sumber air Panguripan akan mati. Meskipun beberapa kali didemo warga, pihak pengembang tetap bersikukuh melanjutkan pembangunannya. Akhirnya, sekretaris desa membentuk tim yang akan mewakili warga untuk menuntut pengembang hotel PT Mulia Jaya agar menghentikan pembangunan hotel tersebut. Tim penyelamat Panguripan diterima Direktur PT Mulia Jaya, Edi, di ruangannya. Silakan duduk, Ibu. Selamat siang, dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya Salsa, Pak. Saya sebagai sekretaris desa. Jadi di sini ada Azkia dan juga ada Gita. Mereka adalah salah satu masyarakat yang ditunjuk untuk mewakilkan desa kami. Terima kasih atas kedatangan Ibu ke kantor. Dengan senang hati sebagai direktur saya akan mendengarkan aspirasi warga demi kebaikan bersama. Begini Ibu, dalam pertemuan dengan warga beberapa waktu yang lalu, bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan menjaga kelestarian sumber air Panguripan? Jadi ada masalah apa lagi? Bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga, Pak? Pembangunan hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya. Awalnya, karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditebangnya pepohonan di sana, daerah resapan air akan berkurang. Hal ini mengancam kelestarian mata air kami. Sekali lagi, Pak, saya tegaskan, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel ataupun di atas sumber mata air, sumber penghidupan kami itu. Sabar dulu, Bu Gita. Benar, Bu, kami juga belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu, Pak. Bagi kami, sumber mata air itu adalah gantungan kehidupan kami, tak hanya untuk makan dan minum. Sawah kami juga membutuhkan air. Kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut. Bahkan, kami akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipatuhi. Ibu jangan khawatir, sebenarnya wali kota sudah mengeluarkan surat pemberhentian pembangunan hotel. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Masalahnya, saya masih mencari lahan pengganti. Bagaimanapun juga, saya tidak mau kehilangan bisnis di kota ini. Bila benar demikian, sebagai sekretaris desa, saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber Panguripan. Kalau memang Bu Sekretaris bisa mengusahakannya, saya sangat berterima kasih. Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya untuk berhenti membangun hotelnya. Terima kasih atas kerjasama ini. Saya juga berterima kasih karena Bu Sekretaris berhasil menghentikan demo warga. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya, yang sudah menampilkan dialog
seperti bermain peran ya, sudah bagus ya. Sudah kita berikan apresiasi ya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Mau saran, masukan, misalnya pertanyaan, boleh. Silahkan dari kelompok. Dari kelompok berapa? Kelompok 5. Apa masukannya? Oh, volume suaranya kurang keras ya, kurang besar. Volumenya mungkin belum kita besar. Ya, itu ya. Jadi ada saran yang pertama, untuk kelompok 1 itu volumenya kurang keras suaranya ya, sehingga mungkin kurang terdengar jelas ya untuk kelompok lain. Terus ada lagi yang ingin memberikan masukan atau saran? Tidak ada? Tidak ada ya. Jadi untuk selanjutnya jika presentasi atau menampilkan sesuatu itu volumenya harus besar ya, harus terdengar oleh semua ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik sekali, sudah berani menampilkan dan baik ya aktingnya juga. Iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebelum menutup. Ya, silakan ditutup presentasinya. Ya, ditutup. Sekian. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempatnya. Sekarang giliran untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Silahkan maju. Propertinya apakah seperti ini? Ganti, boleh kita set dulu ya, silahkan. Kelompok 2. Sekarang yang akan tampil, silahkan diperkenalkan dulu, lalu langsung dimulai penampilannya. Silahkan, akan dibuka oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya bersama teman-teman di sini akan mempresentasikan tentang negosiasi dengan orang tua. Peran saya di sini sebagai papi. Perkenalkan, nama saya Nenden Sri Wahyuni, peran saya di sini sebagai mami. Perkenalkan, nama saya Alia Azhara, peran saya di sini sebagai Nadia. Perkenalkan, nama saya Balkis Nabila Aprilia, peran saya di sini menjadi Litani. Perkenalkan, nama saya Windy Oktaviani, peran menjadi Putri. Pih, boleh bicara sebentar? Oke, boleh. Mau bicara apa? Ini aku mau bilang, kalau aku ada acara ulang tahun. Terus apa masalahnya kalau ulang tahun? Kamu gak ada uang buat beli kado? Bukan Mi, buat beli kado, uangnya dari papi juga cukup. Iya, masalahnya apa? Iya, masalahnya acaranya malam, emang papi sama mami setuju? Tergantung sih, pulangnya jam berapa? Aku pulang jam 9:30, Mi. Papi kasih izin kamu sampai jam 8 doang. Kalau lebih, papi bakalan kasih izin. Ya, puncak acaranya juga jam 9, Pi. Bagaimana bisa? Ya, kalau gak mau sih gak apa-apa. Aku aman, Kopi. Aku berangkat mau bareng teman-teman aku. Nanti mereka ke sini. Kalau kamu berangkatnya sama temen kamu sih, ya bagus dong harusnya. Jadi kalau jam 9 gimana, Pi? Boleh? Kalau berangkat sama temen kamu terus jam 9, ya oke lah, papi kasih izin. Yeay, makasih Papi Mami. Waalaikumsalam, masuk. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, sini masuk. Jadi gini Om, Nadia mau minta izin mau pergi ke acara ulang tahun sama Litani. Waalaikumsalam. Oke, Om izinin, tapi dengan satu syarat ya, pulangnya tidak boleh malam-malam. Oke Om.
Waalaikumsalam. Silakan masuk, duduk. Nat, kamu udah bilang belum ke Om Dimas? Udah kok. Nadia sama Putri, pulangnya jangan kemalaman ya, nanti Om Dimas marah. Oke, Tante. Udah jam 9 nih. Kalian mau pergi? Ya. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum Mami Mami. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu. Bagaimana penampilan kelompok 2? Sip, bagus tidak? Bagus. Boleh ya. Jika ada yang ingin memberikan saran, masukan atau pertanyaan, boleh ditanyakan. Kita berdiskusi. Melihat penampilan dari kelompok 2 nih, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Sudah baik? Baik. Lalu apalagi yang vokalnya, artikulasinya terdengar jelas? Baik? Terdengar. Bagaimana kostumnya? Bagus ya. Ya, jadi jika tidak ada masukan, ya betul secara keseluruhan memang sudah baik, kostumnya juga sudah sesuai ya. Ayahnya, ibunya biasanya di rumah memakai ini dan teman-temannya juga sudah baik. Boleh silahkan ditutup dulu presentasinya. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sampai di sini. Adapun kesalahan yang kami buat maupun disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi. Yang selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 3 ya. Silahkan diperkenalkan dulu kelompoknya, lalu langsung dimulai. Disebutkan topiknya apa dan lain-lain. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks negosiasi tentang jual beli rumah. Perkenalkan, nama saya Santika Sari sebagai pembeli. Perkenalkan, nama saya Risa Gantini sebagai warga. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdhani sebagai RW. Perkenalkan, nama saya Syafia Aulia sebagai pembeli. Perkenalkan, nama saya Tita Amelia sebagai penjual rumah. Dek, kita lihat-lihat di dekat sekolah kita ada rumah buat kita tinggal nanti. Oh iya, ayo Kak. Kita beli yang cukup tinggal berdua aja ya. Iya Kak. Yuk. Nah ini ada rumah yang dijual deh, cukup bagus juga ya. Wah iya juga, rumah itu cukup buat kita berdua tinggal. Dekat lagi dengan sekolah kita yang sekarang. Iya ya, tapi kok gak ada nomor telepon penjualnya? Coba tanyain ke warga sekitar, mungkin tahu siapa yang menjual rumah ini. Ya. Mbak, maaf mau tanya. Mbak tahu gak siapa yang jual rumah ini? Tahu saya, itu adiknya Pak RW yang punya rumah itu. Kalau mau tahu lebih lanjut, mari saya antar ke rumah Pak RW. Duh, makasih ya Mbak. Nah ini. Assalamualaikum. Nah, ini rumahnya Pak RW. Makasih ya Mbak telah nganterin kami ke sini. Sama-sama, kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya Mbak. Iya Mbak. Iya Mbak. Sama.
Waalaikumsalam. Ada apa ya Kak ke sini? Begini Pak, kita lihat di sebelah rumah Bapak ada rumah yang dijual. Apa benar yang ingin menjual rumah tersebut adalah adik Bapak? Oh ya, silakan masuk. Mari kita bicarakan di dalam. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Jadi bagaimana? Kalian benar-benar ingin membeli rumah itu? Iya Pak, soalnya sekolah universitas kami jauh dari rumah kami yang sebelumnya. Jadi kami ingin membeli rumah yang dekat dengan sekitar sekolah kami. Oh gitu ya, sebentar. Saya telepon adik saya dahulu. Halo Dek, ini ada yang mau jual beli rumah yang Adek mau jual. Sini deh ke rumah kakak dahulu, kita bicarakan semua di sini. Waalaikumsalam. Sini deh, ada yang mau kakak bicarakan. Katanya Santi sama Safia mau beli rumah yang ada mau jual. Oh baik, silakan jadi bagaimana? Kira-kira harganya rumah itu berapa ya Mbak? Untuk harganya 200 juta Kak. Soalnya ukuran tanah dan rumahnya yang saya akan jual cukup besar dan luas. Kira-kira harganya bisa kurang nggak ya Mbak? Bisa, emang maunya berapa? Kalau saya tawar menjadi 185 juta, bisa dikasih nggak, Mbak? Aduh Kak, kalau harga segitu belum bisa. Karena rumahnya luas dan kamar-kamarnya juga ada 3. Jadi harga tetapnya minimal berapa Mbak? Kalau saya kasih nego menjadi 190 juta aja gimana? Aduh Mbak, itu mah masih kemahalan, bisa dikurangin lagi nggak Mbak? Kalau begitu kita bagi keuntungan saja, pendapatan untuk kakaknya pendapatkan untuk harga sesuai dengan kualitas rumahnya. Menjadi harga 190 juta. Ya udahlah, saya terima harga segitu dengan rumah yang nyaman dan indah. Sekarang saya bayar dulu DP setengahnya. Ini uangnya. Baik, saya terima uangnya. Semoga puas dengan fasilitas rumahnya dan semoga nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kelompok 3 mengenai jual beli rumah ya. Silakan untuk teman-teman kelompok yang lain, apakah ada masukan dan saran atau pertanyaan terkait penampilan dari kelompok 3? Sudah baik. Ada masukan? Oh, volume lagi ya. Kita besarkan lagi nanti volumenya ya. Mungkin sudah lelah ya, belum makan. Nanti setelah pembelajaran ini silahkan makan ya di rumah masing-masing ya. Betul sekali ya, secara keseluruhan sudah baik. Cuma tadi mungkin ada yang lupa ya sedikit adegannya di mana ini gitu. Dan
volumenya seperti yang tadi masukan dari temannya ya. Nanti kita perbaiki lagi, kalian perbaiki lagi, tapi secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kembali beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3 ya. Tampilan yang selanjutnya dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 dibuka dulu lalu langsung dimulai presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu teks negosiasi yang bertema tentang jual beli perabot. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila sebagai konsumen. Saya Rofila, saya sebagai konsumen 1. Saya Andini Suryani sebagai konsumen. Saya Nabila Putri Kinanti sebagai konsumen. Saya Chandra Mulyana sebagai pedagang perabot. Kalian lagi pada apa? Kita lagi nunggu tukang perabot. Kebetulan aku juga lagi butuh perabot aku udah pada rusak. Ya udah, sini ikut nunggu tukang perabot lewat. Perabot. Bang, sini. Ya siap, tunggu. Ini botol minum harganya berapa? 15 ribuan Bu, satunya. 15.000 dapat 2 deh. Oh gak bisa Bu, nanti saya ambil. Untungnya gimana? Kalau tempat makan ini berapa? 25.000 Bu. Oh bang, 25.000. 20.000 deh. Ya udah Bu, boleh 20.000. Kamu beli apa? Tadinya mau beli baskom, ternyata gak ada ya bang. Iya Bu, stoknya lagi kosong. Bang, ada gayung? Ada Bu, kebetulan ada sisa satu lagi. Wah, kebetulan banget. Berapa harganya? 10.000 Bu. 7.000 deh bang. Gak bisa Bu, harganya udah pas. Ya udah deh, saya ambil 10.000 juga. Itu dong Bu, makasih ya. Saya pamit dulu, masih mau ke tempat lain. Ya, silakan. Beri tepuk tangan dulu. Tadi sudah selesai ya, sudah sepakat tapi tidak diberi uang. Lupa ya. Coba dari kelompok lain apakah ada masukan atau saran untuk kelompok 4? Ya, silakan. Ada yang ingin memberikan saran? Tidak ada. Sudah cukup baik apa belum? Belum tapi sudah, bagaimana jadi maksudnya? Ya. Jadi sudah cukup baik ya, cuma tadi mungkin ada bagian yang lupa, kan ketika kesepakatan itu seharusnya misalnya diberikan ya uangnya, itu dibayar misalnya, atau nanti saya transfer Mang misalnya gitu ya, itu berarti masih ada yang lupa di akhir, tapi secara keseluruhan sudah baik, sudah menampilkan dialognya berupa presentasi di depan ya. Terima kasih, silahkan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan kembali lagi ke tempatnya. Sekarang kita sudah masuk di kelompok yang terakhir ya, kelompok 5. Ini kelompok penutup yang akan mempresentasikan pekerjaannya, tadi dialog yang sudah dibuat ya. Silakan kelompok 5 dibuka dulu presentasinya, lalu langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bertema negosiasi distributor. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Suci Rahayu, peran saya sebagai agen. Saya Salsabila, peran sebagai manajer. Saya Sri Devi, peran sebagai distributor. Saya Irma Listiana Putri, berperan sebagai distributor. Saya Kyo Pahreji, berperan sebagai resepsionis. Pada suatu hari, perusahaan PT Bags yang bergerak di bidang tas didatangi seorang manajer dari perusahaan PT Grow Bags, yaitu perusahaan tas yang sedang mencari investor. Manajer PT Grow Bags menemui resepsionis PT Bags. PT Bags, ada kepentingan apa Ibu datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan manajer perusahaan ini. Baik Bu, mari saya antar. Selamat siang Bu, ini manajer dari PT Grow Bags sudah datang. Silakan duduk. Selamat siang, Bu. Selamat siang, ada hal apa Ibu datang ke perusahaan kami ini? Perkenalkan, saya Irma Listiana dengan rekan saya, Sri Devi Ayu, perwakilan dari perusahaan PT Grow Bag. Maksud saya datang di sini yaitu ingin mengajak kerjasama dengan perusahaan Ibu. Kerjasama dalam hal apa ya, Bu? saya ingin memperkenalkan produk tas kerajinan Anyaman ke pasar internasional. Bagaimana menurut Anda? Itu ide yang bagus. Sebenarnya dulu kami ingin menjalankan bisnis itu, tapi kami kekurangan investor. Maka dari itu, saya ingin mengajak perusahaan ini untuk bergabung dengan perusahaan kami dalam melakukan bisnis ini. Tapi ini bukan hal yang mudah, sebab kebanyakan investor lebih memilih memberi dana untuk bisnis tas kulit karena kebanyakan orang berpikir bahwa tas kerajinan ini tidak membawa efek tren mode dan banyak tidak diminati. Tidak semua pengusaha berpikiran seperti itu. Tapi untuk melakukan bisnis ini, kita membutuhkan banyak biaya, sedangkan sponsor yang kami miliki hanya sedikit. Kita bisa mencari sponsor dari perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana cara melakukannya? Itu tugas kita untuk meyakinkan setiap perusahaan bahwa kerjasama kita akan berhasil dan sukses. Ya Bu, bicara mengenai barang kan sudah jelas nih Bu. Bagaimana kalau harga yang Ibu tawarkan? Nah, untuk masalah itu, setelah saya cari informasi dari berbagai sumber mengenai harga tas produk tahun 2020, saya mematok harga 8.400.000 per minggu 70 tas. Wah, cukup tinggi ya Bu harganya. Iya, itu sesuai dengan keadaan tasnya dan itu harga dari kami. Sekarang berapa tawaran dari perusahaan Ibu? Sebenarnya kita hanya punya anggaran sekitar 7 juta, itu pun sekarang tidak cash. Masalah cash itu tidak usah terlalu dipikirkan. Jika kesepakatan harga sesuai, Ibu bisa memberi waktu untuk pelunasannya. Seharga berapa penawaran Ibu? Kalau saya menawar harga 5.500.000, gimana ya Bu? Wah, itu terlalu jauh Bu, kan sudah tahu kondisi tas. Jadi Ibu rasa harga yang Ibu tawarkan sesuai dengan keadaan tas dan tawaran Ibu jauh di bawah harga standarnya. Jika dilihat dari kualitas tasnya, betul sih Bu, kualitasnya sangat bagus. Tapi anggaran saya cuma segitu tadi Bu. Gimana kalau kita naikkan 1 juta Bu? Ya sudah kalau begitu. Baiklah Bu, saya akan terima tawaran kerja sama Anda. Itu semua karena semangat kerja sama Anda untuk mewujudkan bisnis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya,
terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir ya, kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan dari teman-teman yang lain, apakah ada masukan atau saran terkait penampilan kelompok 5? Suaranya bagaimana? Ya, volume lagi ya. Karena memang di luar sedang ada yang olahraga juga dan latihan paskibra juga, jadi memang kurang jelas ya. Jadi secara keseluruhan berarti sudah baik ya? Ya, bagus sekali, sudah baik. Memang secara keseluruhan ceritanya juga, tema ceritanya juga sudah baik, negosiasinya baik, ya hanya volumenya saja. Jadi ini untuk kita semua ya, jika nanti mempresentasikan sesuatu atau menampilkan sesuatu di depan kelas, itu jangan lupa volume, artikulasi, dan intonasinya itu harus jelas ya. Nah, secara keseluruhan sudah baik, silahkan ditutup dulu. Sekian dari presentasi kami, maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, mulai dari membuat dialognya sampai ke mempresentasikan, sampai memakai kostum, memakai properti ya, sudah baik sekali semuanya. Ibu sangat mengapresiasi pekerjaan kalian. Selanjutnya, nah, untuk tadi juga penilaian ya, sudah Ibu nilai sambil proses. Silahkan LKPD-nya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, dikumpulkan dulu untuk Ibu berikan penilaian. Silahkan dikumpulkan. Ya. Satu lagi. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita yang terakhir akan melakukan evaluasi. Ini kita mengevaluasi dulu apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Menyusun teks negosiasi ya. Tadi dari awal ada kita menyusun dulu kerangkanya, sampai menyusun strukturnya, sampai ke dalam teks utuh ya, sampai kalian memeriksa juga, merevisi dan menampilkannya ya, sudah baik sekali. Apakah ada yang ingin bertanya dulu terkait pembelajaran hari ini? Tidak, sudah cukup? Ya, karena kita juga sudah masuk di jam pulang ya, sebentar lagi kita akan pulang. Nah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang, malu, deg-degan karena menampilkan di depan ya. Tapi Ibu rasa sudah baik sekali. Jika kalian senang, mari kita buat pertemuan-pertemuan berikutnya lebih menyenangkan lagi ya. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan minggu depan kita sudah selesai membahas mengenai teks negosiasi ya, karena menyusun ini adalah di akhir bab ya, di akhir materi. Nanti di minggu depan kita akan membahas mengenai teks anekdot ya. Nanti akan kita bahas itu materi baru, yaitu teks anekdot ya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, sudah cukup jelas. Mari kita tutup dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Sebelum pulang nanti kita perbaiki lagi kursi-kursinya, dibereskan lagi. Lalu yang jadwal piket silahkan
piket dulu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.